Warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abihi wa ummatihi wa qanimin nabiyyin mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa jami'a musannif al-kutub sesam musannif ta'allamna wa 'allamna syekh bin Husain al-Asfihani wa hadis syekh ila jamaah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kitabu bayani ahkamis siyami ay hadza tegese utawi iki iku kitabu bayani ahkamis siyami, kitab nerangake pira-pira hukume puasa. Kitab nerangake pira-pira hukume puasa. Wa huwa utawi siyam wasaumu lan saum, lafat siyam dan lafat saum iku masdaroni masdar karone. Maknahuma utawi maknane asyam lan as-saum. Maknahuma utawi maknane asyam lan as-saum lughatan ing dalam cara bahasa. Lughatan ing dalam cara bahasa iku al-imsaku ngeker, menahan diri. Iku al-imsaku ngeker. Wa syar'an utawi siam lan saum ing dalam cara syara. Iku imsakun ngeker atau menahan diri an mufattirin saking perkara kang batalake. An mufattirin saking perkara kang batalake biniyatin kelawan niat mahsusatin kang khusus. Jami'a naharin ing dalam sekabehane rino. Di seluruh siang hari. Qabilin kang nerima lisaumi maring poso. Min muslimin saking wong muslim aqilin kang duweni akal. Tahirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Kitabu bayani ahkamis siyam, ini kitab menjelaskan hukum-hukum puasa sebagai rukun Islam yang keempat ya. Jadi setelah membahas kitabut thaharah selesai, kitabus shalah sampun rampung, kitabuz zakah juga sudah selesai, sekarang kitabu asyam, kitabu bayani ahkamis siyam. Wa huwa wasaumu masdaroni. Lafaz asyam dan as-saum itu sama-sama bentuknya masdar. Dari fi'il madhi soma yasumu itu boleh sauman atau
siyaman. Dua-duanya bisa dipakai. Maknahuma lughatan al-imsak. Secara bahasa lafadz as-shaum atau as-siyam itu berarti imsak, menahan diri dari apapun. Menahan diri dari segala sesuatu niku imsak. Ya napa? As-shaum atau as-siyam secara bahasa. Itu maknanya seperti itu. Makanya di dalam ayat napa niku? Sayyidah Maryam falan ukallimal yauma insiya inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya inni nadartu lirrahmani sauman. Saya bernazar kepada Allah untuk saum. Saum di sini di dalam ayat tersebut maksudnya tidak berbicara, menahan diri dari berbicara. Jadi ketika beliau Sayyidah Maryam niku kemudian hamil tanpa suami karena langsung ditiup kali malaikat Jibril, ruhnya Nabi Isa dimasukkan ke dalam rahimnya Sayyidah Maryam. Nah, itu mau pulang ke kampung kan pasti ditanya orang. Nah, beliau nazar untuk saum, maksudnya menahan diri atau tidak mau berbicara. Itu termasuk secara bahasa saum itu bermakna imsak, menahan diri dari segala sesuatu, ini termasuk berbicara tadi. Tapi kalau secara syara, istilah syara, saum atau siyam itu artinya imsakun an mufattirin, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Biniyatin mahsusah, dengan niat yang khusus. Jami'a naharin, di seluruh siang hari, mulai dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, niku yang disebut nahar ya. Tulu'ul fajr min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, siang hari ini qabilin lisaum, yang bisa atau yang menerima untuk dilakukan puasa di hari tersebut. Hari-hari yang boleh untuk dipuasani atau bisa dipuasani. Qabilin lisaum maksudnya kados niku. Maka mengecualikan hari-hari yang haram untuk puasa di hari-hari tersebut. Kemudian min muslimin, dari seorang muslim, akilin yang berakal, tahirin yang suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Nah, ini beliau di dalam definisi ini dalam mengartikan as-shaum secara istilah itu memasukkan syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah puasa itu kan harus Islam. Yang pertama Islam, min muslimin, orang yang puasa harus orang Islam. Kemudian berakal ya. Syarat sah puasa maksudnya puasa itu sah kalau dari orang yang berakal. Kalau orang gila puasa nggih puasanya mboten sah. Tahirin min haidin wa nifas, kemudian suci dari haid dan nifas. Orang sedang haid atau nifas puasa yang mboten sah. Termasuk juga tadi qabilin lisaum, hari-hari yang menerima untuk dipuasani. Niku syarat-syarat wajib. Syarat sah puasa ada 4 Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian di hari yang menerima untuk atau boleh untuk dipuasani. Dalil puasa, kewajiban puasa masyhur ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Kemudian dari hadis buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan. Itu dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Kewajiban puasa itu sejak tahun 2 Hijriah. Nah, tahun kedua setelah Kanjeng Nabi hijrah. Itu sudah turun kewajiban puasa Ramadan. Dan puasa termasuk syariat qadimah, syariat yang lama. Jadi sebelum sebelum syariat Kanjeng Nabi, nabi-nabi terdahulu itu sudah ada syariat puasa. Cuma puasanya beda. Yang membedakan itu caranya. Kalau zaman dulu, zamannya Nabi Musa, Nabi Isa niku nggih wonten kewajiban puasa, tapi berbeda caranya dengan puasane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kewajiban puasa di bulan Ramadan itu kekhususan umat Muhammadiyah, umat Kanjeng Nabi. Kemudian kewajiban puasa Ramadan itu yang pertama adalah dengan sempurna 30 hari dari bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, besoknya mau nggak mau pasti wajib puasa. Atau misalnya tanggal 30 malam 30 Sya'ban, berarti 29 Sya'ban, maghrib, bermaghrib, kemudian ada orang melihat hilal di malam tanggal 30 Sya'ban, melihat hilal bulan Ramadan, berarti sudah bukan bulan Sya'ban lagi, sudah masuk bulan Ramadan, ya seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita malam 30 Sya'ban itu melakukan ru'yatul hilal. Kalau hilal terlihat berarti sudah Ramadan, besok langsung puasa. Jadi itu untuk menentukan awal Ramadan. Terus selanjutnya wasyara itu wujubi siyam. Wasyara itu wujubi siyami utai piro-piro syarat wajib puasa. Utai piro-piro syarat wajib puasa iku salah satu asya'a, telu piro-piro perkara. Iku salah satu asya'a, telu piro-piro perkara. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalem sebagiane nuskah, sebagiane naskah redaksi. Arba'atu asya'a utai papat piro-piro perkara. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Al-Islamu rupane Islam. Al-Islamu rupane Islam wal bulughu lan balih. Wal aqlu lan duweni akal. Wal qudratu lan kuwasa ala shaumi ing atase puasa. Mampu melakukan puasa. Wa hadza utawi iki lafat al-qudrah ala shaum. Wa hadza utawi iki lafat al-qudrah ala shaum iku huwa hiya hadza iku asaqitu kang gugur. Iku asaqitu kang gugur ala nuskhati salasati ing atase naskah telu, naskah yang menyebutkan 3. Fala yajibu mongko ora wajib apa as-shaumu poso alal muttasifi ing atase wong kang bersifatan, orang yang disifati, alal muttasifi ing atase wong kang bersifatan bi addati dzalika kelawan lawane mengkono-mengkono Islam, buluh, akal, qudrah ala shaum. Bi addati dzalika kelawan lawane mengkono-mengkono Islam, buluh, akal, qudrah ala shaum. Syarat-syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat sah.
Kalau syarat sah jadi ada 4 ya. Islam, akal, suci dari had dan nifas, kemudian harinya hari yang qabilul lisaum. Nah, sekarang syarat wajib itu ada 3. Ada redaksi yang menyebutkan 3, ada redaksi yang menyebutkan 4. Apa saja, yaitu Islam, baligh, akil, kemudian kalau yang 4 berarti qudrah ala shaum, mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, Islam di sini Islam meskipun meskipun di zaman yang lalu, zaman dulu dia muslim tapi sekarang murtad misalnya, naudzubillah, itu tetap ada kewajiban puasa. Sehingga kalau kemudian dia kembali muslim, maka puasa yang ditinggalkan ketika murtad niku wajib diqodho. Misalnya wong murtad selama 3 tahun, terus baru niku tobat maning mlebu Islam maning, berarti 3 tahun mboten puasa Ramadan niku wajib diqodho nih. Ini termasuk dalam syarat wajib puasa yang pertama Islam. Jadi meskipun Islamnya di zaman dulu saja itu tetap wajib melaksanakan puasa dengan mengqodho. Mengecualikan orang kafir nih. Kalau orang kafir kan memang belum muslim. Orang kafir masuk Islam, maka puasa yang tidak dilakukan selama dia kafir ya tidak wajib diqodhoni karena belum memenuhi syarat Islam. Tapi nggih seperti itu. Kemudian al-buluh, syarat yang kedua baligh. Baligh, maka puasa itu tidak wajib bagi orang yang belum baligh. Meskipun sah saja dilaksanakan bagi orang yang sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Orang anak yang sudah mumayyiz meskipun belum baligh itu kan belum wajib puasa. Tapi kalau puasa sah, nanti pahalanya yang dapat orang tuanya. Usia 7 tahun, 8 tahun dan biasanya pun tamyiz. Ya bisa kurang dari itulah. Mumayyiz niku batasannya ada macam-macam gitu. Ada yang mengatakan bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri niku sudah kategori tamyiz. Kalau udah usia seperti itu, kemudian puasa Ramadan dicek wong tuane puasa gelem, nah itu puasane sah. Tapi belum ada kewajiban. Kewajiban puasa itu setelah baligh. Kemudian syarat ketiga akal, berarti mengecualikan yang tidak berakal. Contohnya seperti orang gila. Orang gila itu tidak wajib puasa. Tapi kalau misalnya sebelum subuh masih waras, maka ya tetap wajib niat. Nanti jam 8 edan itu tetap wajib niat di malam harinya. Meskipun nanti puasanya ya rasa tetap ketika dia gila. Jadi kalau orang sedang puasa kemudian gila di tengah puasa, maka puasanya batal. Mengecualikan atau berbeda dengan mughma alaih. Mughma alaih itu orang yang pingsan. Gitu. Orang yang pingsan atau orang yang termasuk juga orang yang mabuk misalnya delalah orang sengaja pas sahur sing diombe niku ciu jam itu mabuk
Kalau orang gila meskipun sebentar itu puasanya batal. Tapi kalau orang mabuk atau orang pingsan, orang pingsan atau orang mabuk itu tidak batal puasanya kalau mabuk atau pingsannya itu tidak sepanjang hari. Kalau mulai dari subuh sampai maghrib pingsan terus mboten sadar belas, itu puasanya mboten sah. Tapi kalau misalnya menjelang maghrib misalnya jam 5 kemudian sadar dari pingsannya, itu nanti puasanya sah-sah saja. Itu bedanya kata sendiri. Kalau orang gila, orang puasa kemudian gila meskipun sebentar gilanya kemudian waras maning, itu puasanya batal. Tapi kalau orang yang pingsan dan orang yang mabuk itu batal puasanya kalau pingsan dan mabuknya itu sepanjang hari. Dari subuh sampai maghrib pingsan terus atau mabuk terus. Kalau ada waktu meskipun sedikit kemudian dia sadar, bagi yang pingsan dan mabuk niku, maka puasanya sah. Sing penak meneh turu nih. Orang yang tidur itu meskipun sepanjang hari ya tetap sah-sah saja. Bar subuh turu tekan maghrib. Adzan maghrib nembe tangi. Nah, itu puasanya ya tetap sah. Itu orang tidur. Kemudian wal qudrah ala shaum, punya kemampuan untuk puasa. Ada napa jenenge? Ya kekuatan lah. Mampu atau kuat untuk puasa. Kemampuan ini ada yang secara hissi, secara panca indera, kemampuan secara hissun, kemampuan dalam menurut panca indera, ada kemampuan menurut syara. Kalau kemampuan secara panca indera maksudnya ya bukan bukan orang yang sedang sakit, sakit yang memperboleh atau sakit yang menyebabkan dia boleh untuk tidak puasa, itu ada batasannya. Itu kan dia tidak kuat, tidak mampu untuk puasa karena hissan, karena secara kasat mata kita melihat orang itu tidak mampu karena sedang sakit parah misalnya. Atau tidak ada kemampuan puasa secara syarak. Contohnya siapa? Yaitu orang yang haid dan nifas. Secara pandangan mata kita atau indera kita melihat orang ini sehat-sehat saja, untuk puasa itu mampu, tapi syarak menghalangi orang yang haid dan nifas untuk berpuasa, sehingga dia juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melaksanakan puasa. Jadi kemampuan puasa ini ada dari dua sisi, secara hissi ataupun secara syar'i. Kemudian qudrah ala shaum itu tadi adalah yang tidak disebutkan di dalam naskah yang hanya menyebutkan 3. Wa hadza huwa saqit ala nuskhati salasa. Terus fala yajibus shaum 'alal muttasif bi addadi dzalik, sehingga tidak wajib puasa Ramadan berarti. Tidak wajib puasa bagi orang yang disifati dengan lawan dari yang sudah disebutkan tadi. Islam, syarat pertama Islam, berarti kalau non muslim maka tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa maksudnya ya tuntutan di dunia itu dia tidak punya tuntutan, karena tuntutan utamanya kan Islam dulu. Orang kafir belum Islam ya tidak bisa puasa. Kalau sudah masuk Islam baru ada tuntutan untuk melaksanakan puasa. Tapi nanti di akhirat tetap ditagih. Kemudian orang baligh, lawannya baligh berarti kan belum baligh. Belum baligh, anak kecil, anak yang mumayyiz tadi, maka itu belum wajib. Lawannya akal berarti tidak berakal. Orang gila tadi, orang mabuk, orang pingsan, tapi dengan perincian tadi. Kemudian qudrah ala shaum berarti mengecualikan yang tidak punya kemampuan puasa tadi. Misalnya ada 2, ada tidak mampu secara hissi, orang sakit, atau tidak mampu secara syar'i, orang yang sedang haid dan nifas.
Kemudian wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso. Utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine atau yang pertama ya. Yang pertama dari arba'ah. Salah sijine arba'atu asya iku an-niyatu niat. Bil qalbi ing dalem ati. Bil qalbi ing dalem ati. Fa in kana mongko lamun ana apa asamu poso iku fardhon fardu ka Ramadan kaya puasa Ramadan au nazron utawa nazar fala budda mongko ora kena ora atau wajib ala min iqa'in niyati wajib min iqa'in niyati saking nibake niat lailan ing dalem bengi wa yajibu lan wajib apa at-ta'yinu nentokake fi shaumil fardhi ing dalem poso fardu ka Ramadan kaya poso Ramadan wa akmalu niyati shaumihi utawi luwih sempurnane niyate puasane wong nggih niate puasa Ramadan ini wa akmalu niyati shaumihi utawi luwih sempurnane niat puasa Ramadan ngoten utawi luwih sempurnane niat puasa Ramadan iku ayyakula yen toh ngucap sapa asyahsu awa-awaan seseorang nawaitu saumahotin pengucap nawaitu saumahotin ila akhirih nawaitu niat sapa ingsun saumahotin ing poso dina sesuk an adai fardi ramadhani kasrah kabeh nggih an adai fardi ramadhani hadhihi sanati saking nekani fardune Ramadhane iki taun taun lillahi ta'ala krana Gusti Allah taala kemudian pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu fardunya puasa. Jadi tadi yang pertama pengertian, kemudian syarat wajib. Nah, sekarang fardunya puasa atau rukun lah. Bahasa lainnya rukun puasa. Rukun puasa di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah ahaduha an-niyah bil qalb. Yang pertama rukun puasa adalah niat di dalam hati. Ya berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi harus kalau namanya ibadah ya kudu diniati. Kemudian kewajiban niat ini juga untuk setiap harinya. Mazhab Syafi'i seperti itu karena setiap hari di bulan Ramadan itu ya sebagai ibadah sendiri. Jadi puasa kan dimulai dari tulu'ul fajr sampai hurubus syams itu. Nah, ini kalau sudah hurubus syams ya sudah selesai puasanya. Besok puasa lagi itu sudah ibadah lain. Ibaratnya kayak sholat ya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau sudah salam kan ya pun rampung. Makanya arep takbiratul ihram maning yes niat maning. Itu padanannya seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i mewajibkan niat di setiap malam di bulan Ramadan karena puasa setiap harinya itu sebagai ibadah yang sendiri-sendiri masing-masing, bukan satu bulan penuh itu satu ibadah, tapi setiap harinya itu sebagai ibadah yang terpisah-pisah. Tapi menurut Imam Malik ya seperti yang sudah sering kita laksanakan, kalau menurut Imam Malik niku cukup niat puasa di awal bulan, diglobalkan satu bulan nama itu
shauma jami'i syahr. Saya niat puasa di seluruh bulan Ramadan tahun ini kata misalnya. Di awal malam pertama bulan Ramadan niat puasa seluruh bulan. Nggih. Niku menurut mazhab Maliki sah-sah saja. Nggih. Dan kita boleh dalam hari ini taklid kepada pendapatnya Imam Malik. Agar ya terhindar dari kalau misalnya kelalen orang puasa di malam harinya, insya Allah ya tetap sah puasane. Jadi tidak perlu mengkodok. Tapi nek menjenengan boten niat seperti itu, begini kelalen orang niat, orang niat puasa, besoknya tetap wajib karena kalau bulan Ramadan itu meskipun tidak niat di malam hari, ya siangnya dia tetap seperti orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi puasanya rasa. Wajib diqodok malih ngenjang di luar bulan Ramadan karena rukun pertama itu niatnya tidak terlaksana. Tapi untuk menghormati bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan itu kita tetap harus imsak. Harus imsak. Tetap harus imsak seperti halnya orang-orang yang sedang puasa meskipun secara hukum dia tidak puasa karena tetap wajib mengqadha. Makanya termasuk juga bagi orang yang haid, orang yang haid misalnya suci di tengah siang hari itu setelah suci dia disunahkan, tapi hukumnya sunnah ya betul. Sunnah untuk imsak. Jadi bar suci adus ya, puasa kan tengah-tengah siang nggak mungkin sah kan, nggak niat di malam hari. Nah itu nanti setelah suci itu dia disunahkan untuk imsak karena untuk menghormati bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang lupa niat siang harinya tetap wajib imsak kan bedanya niku wajib kali sunah. Terus niat niku panggonane bil qalbi di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon, kalau puasanya itu puasa fardu seperti bulan Ramadan atau puasa nazar, maka fala budda min iqa'in niyati lailan. Wajib niat di malam hari. Itu kalau puasa wajib nih, puasa fardu niatnya wajib di malam harinya sebelum fajar, sebelum azan subuh. Itu harus sudah niat. Bahkan kalau barengi fajar misalnya niat pas manjing subuh niku tetap mboten sah. Harus sebelumnya. Karena hadisnya jelas nih saking Kanjeng Nabi dawuh malam yubayyitin niat rapal. Supaya kira-kira seperti itu berdasarkan hadisnya saking Kanjeng Nabi atas niku. Wonten kok wae tapi ora ketemu nggih. Jadi niat puasa wajib itu harus dilakukan di malam harinya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita niat di siang hari sebelum mancing zuhur itu masih boleh. Seperti yang dilakukan Rasulullah juga ketika mau sarapan tanglet napa putrine Sayyidah Fatimah anak sarapan apa ora mboten wonten bah ya wis kula tak puasa. Niku. Jadi niatnya sudah di siang hari itu enggak masalah kalau puasa sunnah gitu. Misalnya ora mboten napa jenenge tangi-tangi pun subuh arep sahur dina malam Senin arep sahur ora sempet sahur tangi-tangi wis subuh mangke bar subuh nembe niat enggak masalah itu karena puasa sunnah. Yang penting belum mancing zuhur sebelum zawal. Dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jam 8 sarapan terus jam 9 niat puasa ya ora dadi. Ini kalau puasa sunnah. Terus wajib ta'yin fi shaumil fardhi. Untuk puasa fardu itu wajib ditentukan. Misalnya puasa Ramadan ya harus disebutkan minimal misalnya nawaitu sauma
Ramadan misalnya kata sini dulu. Itu minimal ya. Di sini mau. Okay. Ya, jadi harus disebutkan atau misalnya puasa kafarat ya. Nah itu somal kafarah itu cukup. Meskipun tidak harus menyebutkan kafarat apa, misalnya kafarat kafarat zihar atau kafarat yamin, kafarat sumpah atau kafarat, enggak masalah. Yang penting disebutkan puasa kafarat atau puasa Ramadan. Itu kalau puasa wajib harus disebutkan niki wajib puasa wajib apa. Wa akmalu niyati saumihi, tapi kalau puasa Ramadan yang niat yang sempurnanya niku sempurnanya niat puasa Ramadan, misalnya orang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi taala, itu niat yang komplit yang sempurna gitu. Meskipun tadi kalau nawaitu shauma Ramadan ngeten tok jane nggih pun cukup. Tapi kalau mau dikompliti nggih nawaitu shauma ghadin an adai, ya seperti yang kita lakukan itu biasa. Nah, ini untuk catatan nggih. Lafadz Ramadhani di dalam niat puasa itu dibaca kasroh ya. Fardhi Ramadhani hadhihi sanati, karena diidhofahkan. Ini kalau secara nahwune nih. Nawa itu niat sapa ingsun fi'il fa'il shauma ghadin ing puasa dina sesuk. Niki jadi maf'ul nggih. An adai, an huruf jar, adai dibaca jar. Kemudian fardhi niku mudhof ilaih nggih. Ada mudhof, fardhi mudhof ilaih. Mudhof ilaih wajib dibaca jar. Tapi juga diidhofahkan lagi kepada Ramadan. Fardhi mudhof, Ramadhani mudhof ilaih. Mudhof ilaih juga wajib dibaca jar. Ramadhani makanya dibaca kasrah karena sebagai mudhof ilaih dari fardhi, dan juga dia sebagai mudhof dari hadhihi sanah. Jadi Ramadan diidhofahkan kepada hadhihi sanah. Kalau seandainya Ramadan tidak diidhofahkan kepada hadis sana, nah itu baru dibaca fardhi Ramadhana. Karena lafadz Ramadan niku kan isim ghairu munsharif. Kalau jar itu tandanya dengan fathah. Tapi karena di sini lafadz Ramadan diidhofahkan kepada hadis sana, maka dibaca kasrah. Paham ya? Intinya Ramadannya dibaca kasrah lah, karena sebagai mudhof diidhofahkan kepada hadis sana. Itu susunan yang benar seperti itu. Jadi maknanya saya niat puasa di esok hari an adai, ya untuk melaksanakan fardunya bulan Ramadan tahun ini. Itu kalau diidhofahkan maknanya seperti itu. Melaksanakan fardunya bulan Ramadan tahun ini. Nah, kalau misalnya tadi kalau misalnya tidak diidhofahkan an fardhi Ramadhana, misalnya kayak wong-wong melaksanakan fardunya bulan Ramadan. Terus hadis sanati enggak bisa. Jadi apa hadis sanati kalau dibaca hadis sanati mboten saged, secara nahwu enggak sah. Jere siapa yang ngejarkan sanati? Kalau dipisah harusnya hadis sanata menjadi dzaraf. Tapi dzarafnya sinten? Niku juga napa jenenge rancu malih. Kalau misalnya hadis sanata jadi dzaraf dibaca nasab nggih. Dzarafnya nawa itu misalnya. Saya niat ngukur pirang detik nih. Enggak perlu 1 tahun. Ya, makanya enggak napa maknane aneh gitu. Kalau misalnya dibaca fardhi Ramadhana hadhihi sanata, itu saja masih aneh maknanya, apalagi Ramadhana hadhihi sanati niku tambah aneh malih. Hadhihi sanati siapa yang ngejarkan? Enggak ada huruf jarne wonten-wonten. Makanya yang benar susunannya itu fardhi
ramadhani hadhihi sanati ngoten lillahi taala. Terus wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku al imsaku ngeker nggih, menahan diri anil wonten sing maca kalau di Bajuri itu diharokati anil ukli ngoten. Saking panganan gitu. Kalau akli itu makan, tapi kalau ukli niku makanan. Wasyurbilan ombenan. Yes. Intinya menahan diri dari makanan dan minuman gitu. Tidak makan, tidak minum. Wa in qalla senajan sithik apa al makulu perkara kang den pangan. Apa al makulu perkara kang den pangan wal masyrubu lan perkara kang den ombe. Inda ta'ammuti ing dalam narikane napa nejo ketika disengaja. Inda ta'ammuti ing dalam narikane nejo. Fa in akala mongko lamun mangan sapa wong, fa in akala mongko lamun mangan sapa wong nasian halelali au jahilan utawa ora ngerti hukum. Au jahilan utawa ora ngerti lam yuftir mongko ora batal sapa wong. Lam yuftir mongko ora batal sapa wong ingkana lamun ana sapa wong. Ingkana lamun ana sapa wong iku qariba ahdin parek mongsone iku qariba ahdin parek mongsone bil islami kelawan Islam. Au nasya'a utawa urip sapa wong. Au nasya'a utawa urip sapa wong ba'idan hale atoh anil ulama'i saking ulama. Wa illa lamun ora ingkana qaribaatin ila akhirih. Wa illa lamun ora ingkana qaribaatin bil Islam au nasya'a aftara mongko batal sapa wong. Aftara mongko batal sapa wong. Kemudian rukun yang kedua dari puasa adalah menahan diri dari makanan dan minuman. Maksudnya tidak dimakan atau menahan diri dari makan dan minum ya. Insya Allah sih sakit mawon gitu. Menahan diri dari makan dan minum. Tidak makan minum selama berpuasa. Meskipun yang wa in qalla al ma'kul wal masyrub, meskipun yang dimakan itu sangat sedikit ya. Misalnya di sini dicontohkan apa nih atau wanuk totimain satu tetes air hujan ditadai meskipun satu tetes ya tetap kalau sengaja inda ta'amud gitu ketika sengaja ya tetap membatalkan. Fa in akala nasian. Jadi syarat makan dan minum itu membatalkan puasa itu kalau disengaja. Nah, kalau fa'in akala nasian kalau makannya itu lupa maksudnya lupa sedang puasa ya, bukan lupa makan. Lupa kalau dia sedang puasa terus makan. Nggih, au jahilan atau makan ketika puasa makan tapi karena tidak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan. Jahilan ya, tidak tahu hukumnya. Kenapa tidak tahu? Di sini digambarkan ingkana qariba ahdin bil Islam karena baru masuk Islam ya. Mu'alaf ya. Belum belajar banyak tentang puasa. Ya, ngerti ini kon puasa mlebu napa mancing Ramadan, puasa melu puasa. Siang hari makan. Tapi karena enggak tahu hukumnya. Kalau puasa itu membatalkan, itu enggak masalah. Lam yuftir tidak batal puasanya. Atau
karena lupa tadi, lupa sedang puasa makan meskipun makannya banyak, tapi lupa itu enggak membatalkan puasa. Kalau hadis ini wa in kasura, meskipun banyak, li khabari sahihain man nasiya wa huwa shaim. Orang yang lupa kalau dia sedang puasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, fal yutimma shauma, maka setelah itu sempurnakanlah puasane, tetap diterus namawan puasane, fa innama at'amahullah wa saqah. Sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah dan diberi minuman, rezeki lah. Tapi kalau orang yang kedua tadi yang jahil itu, orang yang tidak tahu hukumnya kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, itu syaratnya tadi yang pertama qariba ahdin bil Islam, ya belum, baru masuk Islam ya, atau baru kenal Islam. Atau yang syarat kedua nasya'a ba'idan 'anil ulama, hidup di tempat yang jauh dari ulama. Tidak ada ulama di daerah itu yang menjelaskan rukun-rukunnya puasa mboten. Maka dia termasuk orang yang jahil ma'dzur, yang kebodohannya itu diampuni atau diterima alasannya, jadi dimaklumi lah. Nah, itu seperti itu. Kalau dia makan dan minum tidak batal puasanya. Tapi kalau kalau tidak qariba ahdin, etok-etok orang ngerti. Islam wit cilik tapi etok-etok orang ngerti, tetap makan minum ya tetap batal ya. Karena dia sudah tidak qariba ahdin, ya sudah lama masuk Islam. Atau hidup di daerah yang di sampingnya banyak ulama tapi orang gelem ngaji. Itu jahilnya itu tidak ma'dzur, ghairu ma'dzur, jadi tetap batal puasanya. Kemudian wasalisu utawi kang kaping telu iku aljima'u jima'. Amidan hale nejo sengaja ya. Wa ammal jima'u anapun utawi jima' nasian hale lali, fakal akli mongko kaya mangan nasian hale lali. Kemudian rukun yang ketiga jima'. Maknanya mboten ngoten nggih. Kan iki lagi membahas rukun kan. Rukun puasa ada 4. Niat, menahan diri dari makan dan minum, sing ketiga jima. Kan rada dadi rukunnya puasa kok jima. Maksudnya al imsak anil jima. Niku dune ataf teng niku. Al akli, al imsak anil akli wasyurbi, terus wa anil jima. Al imsak anil jima maksudnya kados niku. Jadi rukun yang ketiga dari puasa adalah menahan diri dari berjima. Ya meskipun mafhum lah. Tapi nek wong sing letterlek nih, sesuai dengan teks itu yang memahaminya ke sini gitu. Rukun yang ketiga dari puasa adalah jima. Ya, bubrah kabeh. Nah, itu pentingnya ngaji karo guru ya seperti itu. Enggak boleh ngaji itu atau tidak ya. Jadi yang ketiga menahan diri dari berjima amidan secara sengaja. Wa ammal jima'u nasiyan, adapun orang yang berjima ketika puasa dan dia lupa ya, nasiyan, lupa sedang puasa. Maka hukumnya seperti orang yang makan karena lupa. Boten batal puasane. Kemudian yang warabi'u, yang terakhir warabi'u ta kang kaping 4 iku ta'ammudul qai'i. Nejo mutah. Iku ta'ammudul qai'i nejo mutah. Falau ghalabahul qai'u. Falau ghalaba mongko lamun glindih hu ing wong apa al qai'u mutah lam yabtul mongko ora batal apa somuhu puasane wong. Niki sing keempat juga sama dengan yang ketiga tadi. Maksudnya al imsak an ta'ammudil qai'i. Menahan diri dari menyengaja mutah. Jadi kalau puasa
kok sengaja memutahkan sesuatu dengan ya dengan cara apapun lah, misalnya misalnya mencium bau yang enggak enak akhirnya mutah. Sudah tahu kalau dia mencium sesuatu yang menjijikan itu atau melihat sesuatu yang menjijikan itu mutah malah sengaja ndeleng. Nah, ini kan termasuk ta'amud nih, atau misalnya sikat gigi sampai ke dalam-dalam sehingga kemudian mutah. Itu namanya ta'amud, sengaja memutahkan. Tapi kalau falau ghalabahul qai'u, tapi kalau dia tidak sengaja mucah, yang lagi masuk angin tiba-tiba pengen mutah ngaten, itu maka lam yabdul saumu, tidak batal puasanya. Jadi mutah yang membatalkan itu kalau mutahnya disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, memang kondisinya tubuhnya itu tiba-tiba ingin mutah, nah niku sing tidak membatalkan. Nggih, meniku mengenai rukun puasa ya. Rukun puasa ada niat, kemudian menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berjima. Sebenarnya termasuk juga yang berjima dihukumi seperti berjima adalah istimna. Istimna ini kenapa? Sengaja mengeluarkan mani atau bahasanya ini ya masturbasi atau onani nih. Itu juga termasuk membatalkan puasa. Karena itu termasuk dihukumi seperti jima. Dihukumi seperti jima. Jadi sengaja ya, kalau istimna itu sengaja. Berbeda kalau tidak sengaja tidur mimpi basah, nah itu mboten atau tidak termasuk yang membatalkan. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya. Selanjutnya walladzi yuftiru bihi shaim atau yafturu bihi shaim asyra, sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 10. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.